untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Belu resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 12 orang ketua unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Puskesmas. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Belu, Jumat 24 April 2026. Wakil Bupati Belu Vicente Horney Gonçalves secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 orang kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Belu. Acara berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu pada hari Jumat 24 April 2026. Pelantikan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat garda terdepan pelayanan kesehatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vicente menegaskan bahwa Puskesmas memiliki peran yang sangat vital sehingga dibutuhkan pemimpin yang kuat, profesional, dan berintegritas tinggi. Memberikan pelayanan kemanusiaan. Saudara dituntut untuk mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mengelola sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien. Memperkuat upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Pelantikan ini sejalan dengan misi pembangunan daerah yaitu Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya. Sektor kesehatan menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu menegaskan bahwa jabatan ini bukanlah sekadar posisi atau gelar, namun merupakan amanah besar dalam pelayanan kemanusiaan. Para kepala puskesmas dituntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, merata, dan terjangkau, serta mengelola seluruh sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan dilantiknya para pemimpin puskesmas ini, Wakil Bupati Belu berharap kinerja pelayanan kesehatan di masyarakat dapat meningkat secara signifikan serta mampu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berkualitas untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pengurus Daerah Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Belu Masa Bakti 2026-2030 secara resmi dilantik dan dikukuhkan. Kegiatan ini berlangsung di PAUD Tunas Daud, Kelurahan Tulamlai, Atambua pada Senin 21 April 2026. Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Himpaudi Kabupaten Belu Masa Bakti 2026-2030 secara resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan ini berlangsung di PAUD Tunas Daud, Jalan Pemuda nomor 10 Kelurahan Tulamlai, Kota Atambua. Kegiatan ini berlangsung hikmat dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pemangku kepentingan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Belu. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi NTT Yahya Baksuni. Dalam kesempatan ini, Sylvester Ola resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Belu, didampingi oleh jajaran pengurus lainnya yang telah disusun melalui proses musyawarah organisasi. Dalam sambutannya, Yahya Baksuni menyampaikan harapan besar kepada kepengurusan baru. Menurutnya, Himpaudi bukan sekadar wadah berkumpul, melainkan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan PAUD. Himpaudi ini memang tujuannya untuk memperjuangkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia ini, dan Himpaudi ini adalah organisasi mandiri profesi untuk mempersatukan para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia. Oleh karena itu, Himpaudi juga adalah satu wadah yang disahkan oleh undang-undang melalui Himpaudi yang didirikan pada tanggal 5 Juni 2025 dan dideklarasi pada tanggal 30 Agustus 2025. Bunda PAUD Belu Litwina Vivawatilai menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan organisasi ini. Sementara itu, Ketua yang baru dilantik Sylvester Ola menyampaikan rasa terima kasih dan komitmennya dalam menjalankan tugas.
Dan saya ucapkan profesia untuk Bapak Edi bersama semua pengurus yang dilantik hari ini. Ini adalah merupakan satu energi baru, satu semangat baru, dan istimewanya hari ini kami yang hadir semua ini mendukung penuh, dan ini adalah kekuatan penuh. Ada saya sebagai Bunda PAUD, ada Bapak Ketua Himpau di Provinsi, ada Ketua DPR, Bapak Wakil Ketua DPR, ada Pak Camat, Pak Lurah, dan semua ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa hadir di ruangan ini. Karena yang pertama bahwa Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD maupun Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR ini betul-betul peduli terhadap PAUD Kabupaten Belu. Acara ditutup dengan penandatanganan dokumen pengukuhan dan penyerahan atribut organisasi sebagai tanda dimulainya masa tugas kepengurusan baru. Kedepannya, pengurus daerah akan segera menyusun rencana kerja tahunan dan melakukan konsolidasi dengan pengurus cabang di tingkat kecamatan agar seluruh program dapat dijalankan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ciptakan lingkungan yang bersih dan tertib, Lapas Kelas 2B Atambua menggelar kegiatan Ikrar Zero Bebas Narkoba dan Handphone Ilegal. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 22 Maret 2026, bertepatan di Aula Lapas Kelas 2B Atambua. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Atambua menggelar kegiatan Ikrar Zero Bebas Narkoba dan Handphone Ilegal sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan tertib. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Atambua Yeremias Luis Gusmao dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. PLH Kalapas menegaskan pentingnya integritas dan komitmen bersama dalam memerangi peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di dalam lingkungan lapas. Lapas Kelas 2B Atambua pada hari ini untuk ikrar komitmen bersama untuk mendukung dalam rangka program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang bebas peredaran narkoba dan handphone di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Atambua, sehingga di Lapas Atambua betul-betul untuk bebas dari peredaran narkoba dan handphone. Dan selama ini memang di Lapas Atambua tidak ada indikasi untuk narkoba dan bebas handphone, karena kita sudah mempunyai sarana prasarana untuk warga binaan, yaitu kita sediakan wartel suspas untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Atambua ini, sehingga bebas, tidak ada HP atau handphone ilegal yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Atambua. Lebih lanjut disampaikan bahwa upaya pemberantasan narkoba dan barang terlarang merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Seluruh pegawai diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar yang diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh hikmat serta penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program Zero Narkoba dan Handphone Ilegal. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan Lapas Kelas 2B Atambua semakin memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alat komunikasi ilegal. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan.